dalam beberapa rapat-rapat kami sampaikan, toolsnya untuk mengukur mutu, yang namanya raport mutu, yang namanya evaluasi, yang namanya penilaian kinerja, itu toolsnya secara tools itu memang sudah sangat baik, tetapi bagaimana bisa kita jamin ketepatannya ketika mengisi itu berani jujur. Berani jujur kita butuhkan untuk apa? Kalau tadi malam dalam satu sesi ketika bicara butuh juga saya sampaikan satu hal yang harus kita lakukan bersama dan harus berani. Open mind, open heart nih. Jakarta harus itu. Maka tadi mungkin dibacakan oleh Bu Widi, ya kita bolehlah melakukan yang terbaik, jadi yang terbaik, tapi jangan pernah kita merasa baik. Jadi tools ini saya katakan kalau nanti hasilnya bias, dari menilainya kita tidak akan melihat apa yang harus kita lihat. Itulah kenapa guru itu ada refleksi tadi yang kita lakukan. Jadi jangan sampai guru diajak pelatihan, gugur kewajiban, diundang, selesai. Ini yang sedang kita lakukan intervensi di Jakarta. Rehab. Di dalam rehab ini pun banyak gedung-gedung secara fisik mungkin terlihat lebih bagus mungkin dibanding daerah lain. Tetapi dari sisi fungsi ini juga memang beberapa yang memang kami sedang soroti gitu ya. Yang berikutnya adalah kekurangan. Karena graduate dari SD ke SMP dia memang yang tidak isu menahun ini, tetapi kami juga tidak meninggalkan peran-peran masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, dan kami harus apresiasi sekolah-sekolah swasta kami dilakukan oleh masyarakat yang membantu kami, sehingga kebijakan smoothing ini yang kami lakukan dari pemerintah. Peran pemerintah ini kami mempunyai memang ada struktur kami memang agak beda dari daerah lain, bahwa dinas pendidikan provinsi kami membawahi dari PAUD tadi sampai dengan jenjang menengah. Kalau di daerah lain kan provinsi itu untuk jenjang menengah, kabupaten untuk jenjang yang sampai dengan SMP. Nah, kami mempunyai 8 bidang. Bidang inilah yang sebagai regulator. Bidang inilah yang nanti membuat mapping peta jalan terhadap penjaminan mutu. Ada, kalau di daerah itu kepala dinas setingkat dinas wilayah. Kalau kami namanya kepala suku dinas. Nah, kepala suku dinas inilah yang nanti akan berperan sebagai supervisor. Yang mutunya akan dikendalikan oleh bidang-bidang yang ada di kami. Yang erat direct efeknya untuk sekolah ini ada 4 bidang, gitu ya, ada 4 bidang dari mulai perencanaan dan penganggaran, sarpas dan lain-lain saya cerita. Nanti pengawas tadi yang kita akan mengatakan bahwa biarkan pengawas itu fungsinya supaya nggak konflik of interest. Dia membina walaupun disilangkan, tapi dia bisa menilai. Jadi kalau hasil penilaiannya jelek, belum tentu. Maka tadi hal kedua saya katakan ke LPMP, toolsnya kita sudah bagus, tapi bagaimana kita bisa menjamin sebuah ketepatan tidur sesuai dengan kondisi lapangan. Ini yang harus kita pastikan, agar kalau kita mau bahasa simpelnya gini, kalau kita itu pusing itu efek dari karena kita lambung yang naik, asam lambung yang naik, atau memang kita pusing karena sesuatu something kita memang headgear ya, memang something di kepala kita. Gitu ya, jadi ini akan kita lakukan. Itu saja barangkali, mohon maaf kalau terburu-buru karena memang waktunya, dan mohon maaf juga Bu Widi kalau agak sedikit lewat waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nahdiana, materi yang luar biasa untuk kita semua. Untuk selanjutnya perlu saya informasikan bahwa semakin siang ternyata peserta Zoom seminar pada hari ini semakin bertambah, sudah melebihi 3.000 peserta. Luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Di sini ada yang sudah raise hand. Ibu Sri Muryani. Silakan Ibu sebutkan nama lengkap dan asal instansi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Widi yang luar biasa berikan kesempatan ini. Mohon izin Ibu dan Bapak, teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Yang terhormat, yang luar biasa, Ibu kita tercinta, Ibu Nahdiana. Keren banget Ibu, Masya Allah.
Aplaus untuk Ibu kita, keren, padat, aduh, Masya Allah, bermas abis Bu. Masya Allah, terima kasih, dan ini membuka wawasan-wawasan yang makin jreng ke depan, pastinya dengan judul yang luar biasa, padat, berisi. Di sini pengendalian mutu pendidikan yang progresif di DKI Jakarta. Memang benar-benar progresif sekali Ibu, karena tahun kemarin kekurangan guru mungkin baru 3, kemudian kemarinnya kemudian, dan seterusnya semakin kemarin dan semakin hari ini kembali lagi kasus yang menaun ya Bu. Mohon izin, ini sebetulnya nggak tren sih, pertanyaan dan juga keluhan dari kami. Pastinya Insya Allah Bismillah Sri Mulyani Cimung ini mewakili teman-teman yang mungkin 3 sekolah, 4 sekolah yang sudah Cimung lalui sampai hari ini. Alhamdulillah sekarang kelas 5 Ibu persis tanggal 22 Desember kemarin kelas 5 tahun menjadi kepala sekolah dengan 4 sekolah yang sudah Cimung harus lalui. Dan ini memang dinamikanya luar biasa, dan dengan teknis dan strategi yang memang benar-benar yang Ibu selalu sampaikan bahwa kita para sekolah harus pintar-pintar dan harus cerdas dan seterusnya. Itu insya Allah selalu kami kenang dan kami amalkan sesuai dengan kemampuan semaksimal kami mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bu, mohon izin, ini luar biasa. Sebetulnya dari tadi saya pas Bu Sekjen ada ingin sekali menyampaikan yang ada di lapangan, keluhan dari teman-teman semua yang sering berdiskusi dengan kami baik di tingkat wilayah maupun tingkat provinsi, yang mana pastinya mutu pendidikan tadi pasti ada urusannya, ada kaitannya dengan pilar pembangunan Indonesia. Yang tadi saya kaitkan di sini adalah untuk dipercepatan tadi pemerataan pembangunan, di sana ada percepatan yang disampaikan oleh Pak Toto, dan semua luar biasa Ibu, klik sekali dan rantainya cukup kuat, dan inilah kesempatan yang dipersiapkan. Dan selanjutnya masih ada Ibu. Oke, baik, langsung baik. Terima kasih banyak Ibu Nadiana dan juga Ibu Kartika. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan seminar pada sesi pertama. Saat ini kita akan memasuki seminar di sesi kedua. Dan saya mohon Bapak Ibu untuk tetap ada dan tidak meninggalkan aplikasi Zoom ini dalam mengikuti acara seminar ini hingga akhir acara nanti pada pukul 1:30 siang. Baiklah, untuk narasumber ketiga dan keempat kita hari ini, kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Insinyur Toto Amin Sufijanto, MA-EDD, selaku tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Bapak. Oh, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke seminar sesi kedua ya, sesaat ini kita akan menyaksikan dulu profil dari Universitas Negeri Jakarta. Ini dia. As you enter the gates of Universitas Negeri Jakarta, prepare to take a unique academic journey in a place where multicultural perspectives and practices create an atmosphere that will meet your highest expectations and help you reach your goals. Situated in the heart of the capital city of Indonesia, Universitas Negeri Jakarta has played an important role in developing scholarship in education, science, arts, technology, and sport since 1964. Negeri Jakarta. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita panggilkan kepada Ibu Intan. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Bella atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkesempatan bertemu dalam seminar nasional pendidikan Quality Education System in 21st Century yang diselenggarakan oleh Manajemen Pendidikan S3 UNJ. Ibu dan Bapak, saya akan bertugas sebagai moderator untuk Ibu dan Bapak pada sesi ini. Kita ada 2 pembicara. Pertama ada Bapak Insinyur Toto Amin Supianto MEEDD yang sekarang sudah hadir di bersama kita semua ya, Bapak. Selamat siang Pak Toto. Pak Toto kebetulan sedang berada di Amerika ya Pak ya? Ya, selamat malam di sini. Selamat malam di sana ya Pak. Terima kasih Pak atas terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kami sangat senang sekali bisa Bapak bisa bergabung ya, meluangkan waktu. Dan tentunya apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Toto akan sangat bermanfaat bagi kita semua insan pendidikan di Indonesia ya Pak ya. Tadi sudah disebutkan banyak sekali peserta yang sudah hadir di seminar kita. Baik, Bapak Toto, Bapak Insinyur Toto Amin Supriyanto MEEDD adalah penasehat kebijakan senior policy advisor dan gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP Provinsi DKI Jakarta. Saya mohon izin untuk membacakan sedikit ya Pak ya, biodata Bapak. Sejak sejak Januari 2018, Bapak sudah menjadi senior policy advisor. Kemudian Bapak juga menguasai bidang kebijakan publik, pendidikan, kehumasan pemerintah, komunikasi pemasaran terpadu, anti korupsi, pencegahan konflik, dan ini yang akan saya bacakan juga riwayat pendidikan Bapak. Dari S1 di Institut Pertanian Bogor, kemudian Master of Art dalam Integrated Marketing Communication dari Emerson College di Boston ya Pak. Kemudian PhD dari Boston University, bekerja selama 11 tahun menjadi wartawan ya Pak ya. Sudah menikah dikaruniai 2 orang putri. Kemudian Bapak juga dari tahun 2007 sampai 2017 sebagai Deputi Rektor Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan di Universitas Paradigma. Bapak Toto juga merupakan penyuluh anti korupsi yang sudah disertifikasi KPK dari tahun 2018 sampai 2020. Bapak juga penerima International Alumni Award Boston University School of Education 2014. Dan ini yang paling menarik sekali Pak, kabar terakhir, betul-betul ya kita sangat beruntung kehadiran Bapak di sini karena sampai Desember 2021 kabar terakhir karya beliau adalah laporan EDB mengenai standar pelayanan minimal atau SPM sektor pendidikan berjudul Using Minimal Service Standard to Support Education Decentralization Indonesia, baru keluar kemarin ya Pak ya, Desember 2021. Hebat sekali ya. Baiklah, tanpa memperlama lagi, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Insinyur Toto Amin Supriyanto. Bapak, the Zoom room is yours. Thank you. Terima kasih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan di UNJ, yaitu Bapak Profesor Dr. Komarudin, Rektor UNJ, dan Bapak Profesor Dedi Purwana, Direktur Program Pasca Sarjana, dan tadi Bu Suarti, rekan di Kemendikbud Tristek sebagai sekjen, kemudian Ibu Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan kebetulan juga ada beberapa teman yang hadir di UNJ seperti Pak Dr. Suryadi, rekan di Ketua Program Studi Doktor di UNJ, kemudian juga Profesor Bejo yang suka menjadi rekan untuk berdialog, dan tentu saja saya nggak bisa melihat satu-satu, tapi kelihatannya sudah mulai hadir luring gitu ya. Setahun terakhir kita lebih banyak ke daring, jadi termasuk ujian defense doktor dan ujian-ujian yang lainnya semuanya daring. Tapi alhamdulillah ini sudah menjadi bagian dari cara kita belajar ya, dengan memanfaatkan teknologi. Saya izin sharing materi